Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Kalsum Juniati, kelas 12 MIA 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dalam tugas akidah akhlak. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia kadang-kadang melakukan kesalahan atau kekhilafan. Namun demikian, kadang-kadang orang tersebut enggan memohon ampun atau meminta maaf. Jelaskan mengapa manusia bisa demikian. Analisislah permasalahan tersebut apabila dikaitkan dengan al-asma al-husna al-hasib. Jawabannya, manusia bisa demikian karena manusia tak bisa lepas dari kesalahan. Ini kodrat manusia. Namun, jika saat melakukan kesalahan manusia enggan untuk meminta maaf, itu berarti ia tidak meneladani Allah dengan sifat al-hasib, yaitu pandai melakukan introspeksi diri bahwa ia sudah melakukan kesalahan dan seharusnya meminta maaf atas kesalahan tersebut. Tidak semua orang yang diminta memaafkan suatu kesalahan temannya dapat memaafkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki al-asma al-husna al-afu. Bagaimana menganalisa sikap orang tersebut sehingga apabila dikaitkan dengan asmaul husna al-afu? Jawabannya, asmaul husna al-afu artinya Allah Maha Pengampun atau Maha Pemaaf, yaitu Allah Maha menerima taubat termasuk memaafkan kesalahan hambanya. Jadi, jika kita suka memaafkan orang lain, niscaya kita sudah menerapkan asmaul husna al-afu. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya tidak mempunyai kekhawatiran terhadap sumber penghidupannya. Namun demikian, tidak sedikit orang yang merasa khawatir terhadap rizki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Itu karena di dalam diri manusia tersebut masih terdapat rasa kurang bersyukur. Seharusnya sebagai manusia harus seringkali bersyukur agar dimudahkan dan dapat merasakan rizki yang telah Allah berikan tersebut. Banyak cara untuk mengenal dan memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah melalui Asmaul Husna al-Afu. Analisis mengapa Asmaul Husna dapat digunakan untuk memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Asmaul Husna berisi nama-nama Allah yang di dalamnya terdapat bagaimana Allah kepada hambanya. Contohnya Al-Ghafar, yaitu Allah Maha Pengampun. Jadi Allah mengampuni dosa dan kesalahan hambanya, dan Allah menutupi dosa tersebut, aib segala macam. Kemudian Al-Khaliq, contohnya Al-Khaliq artinya Allah pencipta semua makhluk dan segala sesuatu. Allah menciptakan setiap makhluk secara sempurna dan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan ukuran yang paling tepat. Allah ialah Maha Pembuat perhitungan. Dalam Al-Quran, kata Al-Hasib dapat ditemukan pada 4 ayat, dengan 3 ayat merujuk kepada Allah, sedang 1 ayat merujuk kepada manusia. 3 ayat yang merujuk kepada Allah dapat ditemukan pada surah An-Nisa ayat 6 dan 86, dan surah Al-Ahzab ayat 39. Sedangkan 1 ayat yang merujuk kepada manusia dapat ditemukan pada surah Al-Isra ayat 14. Apakah yang dapat diambil dari keempat ayat tersebut? Jelaskan apa hubungannya dengan hari perhitungan. Jawabannya, yang dapat diambil dari ayat 6 surah An-Nisa yaitu bahwa kita tidak boleh memakan harta anak yatim yang merupakan bukan hak kita, dan memberikan sebagian harta kita kepada anak yatim yang membutuhkannya. Hubungannya dengan hari perhitungan yaitu baik buruknya perbuatan kita terhadap anak yatim akan menjadi perhitungan amal perbuatan kita kelak di hari kiamat. Yang dapat diambil dari ayat 86 surah An-Nisa yaitu, apabila seseorang mengucapkan salam kepada kalian, jawablah salamnya dengan ucapan salam yang lebih baik dari salam yang diucapkannya kepada kita. Atau jawablah dengan ucapan salam yang setara dengan apa yang diucapkannya. Tetapi menjawab ucapan salam dengan ucapan yang lebih baik tentu lebih utama.
Hubungannya yaitu Allah mencatat amal perbuatan kita dan akan berikan balasan yang setimpal kepada setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi baik atau tidaknya kita menjawab salam terhadap orang yang memberi salam kepada kita akan diperhitungkan kelak oleh Allah. Yang dapat diambil dari ayat 39 surah Al-Ahzab yaitu para nabi yang menyampaikan risalah Allah yang diturunkan kepada mereka, kepada umat-umat mereka, dan mereka tidak takut kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak berpaling kepada apa yang diucapkan oleh orang lain tatkala mereka melakukan apa yang telah Allah halalkan bagi mereka. Jadi jika amal perbuatannya baik, maka dibalas dengan kebaikan. Jika amal perbuatannya buruk, maka akan dibalas dengan keburukan. Dan cukuplah Allah sebagai penjaga amal perbuatan hamba-hambanya untuk dia perhitungkan dan dia berikan balasannya kepada mereka. Jadi sekecil apapun perbuatan kita, maupun itu baik atau buruk, akan diperhitungkan dan akan diberi pembalasannya. Yang dapat diambil dari Quran surah Al-Isra ayat 14 yaitu bahwa kelak kita sendirilah yang akan menghitung amalan kita selama hidup di dunia. Hubungannya dengan hari perhitungan yaitu kelak ketika hari kiamat kita akan diberi sebuah kitab dan kita akan disuruh membaca kitab tersebut dan menghitung amalan-amalan kita sewaktu masih hidup di dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.